Tidak bisa menolak dari pesan-pesan para kiai. Saya bilang ingat terhadap sebuah pesan dari ayahanda. Tong lempang peda hayang, gitu. Tong cicing peda embung, lumampah peda parentah, gitu. Turun peda bicara. Saya bilang demi para kiai siap. Begitu, saya tidak akan mengganggu hierarki dari. Maunya saya ya, saya dari P3 orang P3. Ya, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Sekarang ini kan orang sudah pada pintar, duitnya diambil, mikirnya belakangan. Nah, mikir 2 kali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kebetulan saya akan berbincang-bincang dengan Eyang Asep Mausul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eyang, Ya. Eyang ini akhir-akhir ini menjadi banyak perbincangan di kancah politik nih, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Nah, ini banyak pemirsa yang penasaran, kenapa sih Eyang itu siap untuk maju di Pilkada 2020? Terima kasih ya. Saya sendiri juga jadi kaget sebetulnya. Jujur sampai hari ini dalam bahasa Sunda jorojoynya aja juga nggak ada. Dan kalau saya memang mau seperti awal. Ya, Cuman jiwa saya dengan politik ini, dengan kancah pilkada dari sejak lama nggak pernah absen ya. Bahkan bukan hanya Kabupaten Tasik, termasuk di Kota Tasik, Pangandaran, banyak yang minta. Nah, termasuk dalam pilkada di Kabupaten Tasik. Nah, saya juga ada banyak pihak yang datang kepada saya, bagaimana untuk menghadapi pilkada. Dari mulai penyebutan kandidat, penyebutan partai, dan sebagainya. Nah, lalu dan demikian saya bentuk tim. Tim ini kebanyakan para kiai. ya, Di awal kita, karena saya orang P3 kan, ya, jadi saya bawa partai ini mana-mana. Mereka sepakat dengan beberapa pesan ABCD yang sudah mungkin saya sebutkan ya. ya, rahasia ya. Dalam mereka juga bisa menebak kenapa. Nah, ternyata kita intent ya. Ada beberapa partai kita sosialisasikan, kita gabungkan, sudah hampir all. Nah, tapi ternyata justru P3 ini tidak mendengar, dari para kiai ini. Ya, pesan-pesan kiai ini seakan-akan diabaikan. Ya. Oleh karena demikian, maka saya juga kumpulkan lagi para kiai ini. Bagaimana ini antisipasinya? Akan kita paksakan saja P3 dengan sesuatu seperti itu atau bagaimana gitu, kan? Makanya, udahlah kalau begitu kita cari alternatif lain. Maka saya juga meneliti beberapa calon yang ada, siapa yang kira-kira berkenan. Bahkan ada beberapa nama baru, ya. Dan asli orang Tasik, cuman jarang masuk Tasik, jadi kurang dipahami. Saya bilang kalau dia ini, walaupun dia mumpuni, berat karena waktunya terlalu pendek. Akhirnya dicari lagi. Akhirnya kan saya juga jenuh ya. Ketemu nggak ketemu juga. Ini saya kumpulin lagi kiai secara lengkap. Dan khususnya kiai Huda gitu. Tiba-tiba malah ya sudahlah kalau begitu akang aja yang maju. Waduh, saya bilang ini saya tuh jorojoy aja nggak ada. Kalau mau dari awal aja kan, dari awal. Gitu. Saya bilang saya ini istilahnya CDTI gitu lah. Dog tinggal eagle. Nah, gitu kan. Karena bagaimanapun jadi DPR itu kan saya harus turun dari DPR gitu kan. Dan beberapa jabatan di DPR juga lebih dari satu begitu kan. Nah, istilahnya istilah pesantren itu istilah itu inhitotun gitu, tuturubun gitu. Nah, tapi bagaimanapun saya tidak mengelak, tidak bisa menolak dari pesan-pesan para kiai. Saya bilang ingat terhadap sebuah pesan dari ayahanda, tong lempang peda hayang, gitu.
tong cicing peda embung, Mhm. lumampah peda parentah, Ya. gitu. Teureun peda bicara. Mhm. Saya bilang demi para kiai siap. Begitu bedengan saya siap, di mana-mana juga jarang-jarang lah yang namanya kiai ada sampai sorak gegap gembita. Ada sorak juga. Oh ada sorak sampai saya kaget juga begitu ya. Oke lah kalau begitu saya terima, saya siap. Gitu. Siap nggak siap saya harus siap karena alasan dari kesalahan itu. Mhm. Di situ saya jadi bingung. Bingung. Ya Karena- masing-masing partai kan sudah punya sudah punya jagoan sendiri-sendiri. Ya. Sementara partai saya juga punya jagoannya Mhm. yang tadi saya sebutkan itu, walaupun saya nggak sebutkan namanya ya. Oh iya. Yang lain juga saya bingung gimana gitu kan. Mhm. Akhirnya ya sudah, saya ke Jakarta aja, banyak kawan. Maksud saya mau konsultasi gitu. Ya. Ketemu dengan Bang Yandri. Mhm. Bang Yandri ini wakil ketum Ya. dari Partai Amanat Nasional. Mhm. Terus di sini juga ketua DPD-nya saya udah kenal sejak lama ya, jauh gitu. Ya. Kemudian sekjen DPW, jadi sering komunikasi akhirnya saya kaget lagi gitu. Kok begitu mulus saya dapat di PAN. Nah, makanya rekomendasi sudah turun ke saya. Tapi belum dengan pasangan kan? Belum. Jadi tugasnya saya itu mencari pasangan. Wah, mencari pasangan. Mencari pasangan juga. Gitu. Jadi kalau dibilang kenapa mau, saya awalnya enggak. Jadi sampai hari ini juga jauh-jauhnya nggak ada. Saya hanya menjalankan amanat para kiai, titik itu aja. Dan akan saya tempuh, akan saya perjuangkan. Gitu. Nah, berbicara partai, tadi kan sudah terbahas ya, Ya. PAN. Ini kira-kira yang PDKP mungkin ya, kalau Ya, istilah ya. zaman sekarang ya. Ada berapa partai? Partai yang belum punya, katakan bukan belum punya ya, yang belum deklarasi, ya, itu hampir semuanya sudah mendekat. Ya, kecuali P3 sama PK sama DPDI, Gerindra juga dengan Golkarnya. Bahkan Golkar sebetulnya pernah kesini juga, Oh, pernah ngobrol, juga. gitu. Tapi waktu itu beliau belum tahu kalau saya dicalonkan para kiai itu. Jadi pada prinsipnya mereka, ya kita masih tidak silaturahmi lah. Ada Demokrat, ya, PKB juga lagi ngomong-ngomong. Karena saya juga belum bisa nunjuk siapa kan, masing-masing partai punya jagoannya sendiri-sendiri. Gitu. Gitu. Jadi belum punya pilihan. Pasangan. Nah, kalau partai sendiri, kalau P3 sendiri gimana? Akang sebagai Saya kader. sempat juga dipanggil oleh salah seorang wakil ketua P3. Saya hadir dan wajar dong kalau panggil saya. Saya bilang, saya tidak akan mengganggu hierarki dari maunya saya, ya saya dari P3 orang P3. Ya. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Oh gitu. Begitu, karena kita juga mereka kan P3 punya aturan sendiri gitu kan. Ya. Kenapa bisa begitu juga? Tapi saya juga maju penuh dengan risiko. Banyak risiko yang saya tanggung gara-gara saya nyalon bupati ini. Waduh, resikonya apa aja nih Eyang? Ya, yang jelas dari DPR saya turun. Ini turun gunung kan ya? Nah, turun gunung. Jadi saya tinggal di Nah. DPR. Di kaki gunung itu ada apa ini? Di kaki gunung itu ternyata banyak kapling-kapling, gitu kan. Ada banyak kapling-kapling yang kata orang bilang ini sudah ada tuannya. Iya. Tapi setelah ditelusuri ternyata belum ada yang punya juga. Oh gitu. Gitu. Jadi di situ saya mulai ada tumbuh lagi sebuah semangat, mudah-mudahan mereka ini nggak bohong gitu ya. Iya. Ternyata masih terbuka, bahkan Demokrat walaupun secara itu belum dikategorikan masuk, tapi dia bilang pintunya sudah terbuka. Oh pintunya. Nah, pintu terbuka, jadi kita bisa tidak perlu ketok-ketok lagi, mau sudah buka gitu kan. Jadi sudah kita Iya. lagi. Nah, berbicara politik pasti kan ada pilkada lah ya. Ya, Pasti ada kos politik. Nah, ini kos politik kabupaten kan ada yang menghitung sampai sekian ratus miliar dan segala macam. saya pikir itu terlalu ada ya. Ada. Memang setiap perhelatan politik selalu ada jargon lagi, piro lah, belanja itulah, belanja ini. Itu kan hanya mereka aja yang ngomong. Buktinya waktu saya nyalon 2009, Iya. ya,
itu saya hanya habis 20 juta. 20 juta aja, tetapi suara saya lebih dari 200 ribu. Nah, jadi kata siapa segala-galanya dengan materi? Contoh begini aja. Kalau dengan materi habis segitu, tapi kalau kita dengan komitmen kan bisa lebih lama, harganya bisa lebih tinggi. Makanya kalau saya bicara itu, kalau bicara masalah biaya ada kalkulatornya, gitu kan. Tapi kalau saya bicara tentang kiai, kalkulatornya nggak cukup. Ya. Kalau kalkulator kan 2 kali 2 Wah. 4, nggak mau yang lebih. Kalau kiai itu 2 kali 2 bisa 20 ribu, bisa 2 juta. Atau bisa zero malah. Karena ternyata zero ini simpan dimanapun tetap akan menjadi penambah. Oh iya, semakin zero ya zeronya Satu semakin dengan banyak. zero jadi 10. Tambah lagi kan jadi 2, jadi 100 itu. Nah, tadi kan kos politik. Nah, ini kan partai ini kan ya sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ya mahar inilah mahar itulah. Kalau yang sendiri melihat di pilkada Kabupaten Tasik ini gimana? Ada juga saya dengar kandidat lain yang apa namanya menghambur-hamburkan itu ya. Wah, menghambur-hamburkan. Nah, saya bilang, saya katakan menghambur-hamburkan, kalau dia belum tentu pilih, Iya. ya diterima. Sekarang ini kan orang sudah pada pintar, duitnya diambil, milihnya belakangan. Nah, mikir 2 kali kan. Iya. Soalnya kalau urusan memilih kan pada akhirnya ada keterkaitan hubungan perkawanan, persahabatan, begitu. Terus ada juga hubungan antara guru dan murid, Ya. perkawanan. Ya kalau sudah jadi kawan lebih gimana juga sudah nggak suka ya, ikut lah, ya kan? Iya. Jadi modal saya ini kosnya ya, maaf ya, saya jaringan Mitra Uda ini itu sampai cabang kita di hampir setiap desa ada di desa. Gitu. Ya. Dan itu juga menjadi sebuah aset berharga yang mungkin tidak ternilai dengan uang. Yang tadi satu Iya, dengan nol, kalau nolnya banyak ditambah banyak gitu. iya. Nah, kalau berbicara, kalau boleh memilih paslon, Kita ini kan kalau andai saja saya punya kursi sendiri 10, saya bisa tunjuk siapa aja. ya Anda juga bisa, gitu kan? Itu siapa saja kalau saya. Tapi karena ini kita di Tasik ini tidak ada yang melebihi dari 10 kursi, Cempan umpamanya ya, itu kan cuma 5, jadi butuh 5 lagi, terpaksa kita harus mengambil partai lain. Dan partai lain ini memang sudah bawa jagoannya sendiri-sendiri dan tidak mungkin satu partai, gitu kan? Nah, jadi untuk pasangan saya ini, walaupun saya ada kecenderungan dan sebagainya, saya tidak bisa mengatakan saya mau dengan si Anu, saya mau dengan si Anu. Tetapi ada sebuah pesan dari rekan-rekan partai maupun dari rekan-rekan para kiai juga para SM, sebaiknya ada, kalau saya kan mewakili insan kiai, insan pesantren, mungkin ada insan lain dari nasionalis atau dari politisi lain atau juga dari apa namanya birokrasi atau dari mana gitu. Tapi bagi saya sepenuhnya nanti terserah dari koalisi. Nah, terserah koalisi, walaupun saya ada kemauan saya sampaikan ke koalisi, terserah koalisi ini mau sepakat atau tidak. Jadi paslon belum ada, Belum. pintu terbuka. Ini terbuka. Jangan kemana-mana. Bincang-bincang ini akan terus kita lanjutkan. Kita break dulu sebentar. Tetap dengan Mang Inung Kapol.